tak mutlak menentukan kualitas dari demokrasi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK pada hari ini Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut tersorot momen Caimin sibuk mengabadikan momen saat Anies menyampaikan pernyataan dalam sidang tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Anies berdiri di podium untuk menyampaikan pernyataan soal gugatan hasil Pilpres 2024. Sementara Caimin duduk di kursi untuk para pemohon yang berada di sebelah kiri Anies Baswedan. Dari posisi itu, Caimin menghadap ke arah kanan di mana Anies berdiri di podium. Terlihat Muhaimin Iskandar mengarahkan kamera ponsel miliknya ke arah capres nomor urut 1. Terpantau Caimin mengarahkan ponsel miliknya sekira 10 detik saat Anies berbicara. Ketua Umum PKB ini terlihat fokus dengan ponsel pribadinya. Sebelum acara dimulai, Caimin juga mengunggah potret dirinya bersama dengan tim pemohon dari Timnas Amin. Adapun potret tersebut diunggah di akun X Caimin pada Rabu 27 Maret pagi. Pihaknya pun meminta doa agar sidang pertama di MK berjalan dengan lancar. Tak berselang lama, Caimin pun menuliskan cuitan di akun X dengan menyebutkan semua terpampang secara nyata. Cuitan itu dituliskan bersamaan dengan Timnas Amin yang memaparkan bukti-bukti kecurangan di Pilpres 2024 di sidang MK. Tak mutlak menentukan kualitas dari demokrasi. Tak serta-merta. Suasana menjelang sidang semuanya masih berdamai-damai dengan penuh senyum. Ya. Masih penuh senyum semuanya. Ya, di ruang sidang MK. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea bersalaman dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebelum sidang sengketa perselisihan hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun Anies dan Caimin kompak tertawa terbahak saat bertemu dengan Hotman untuk pertama kalinya seusai disindir cengeng. Sementara Hotman pun mengatakan mereka masih tertawa sebelum sidang dimulai. Momen pertemuan itu diunggah Hotman Paris pada Rabu 27 Maret. Sebelum sidang sengketa dimulai, Anies dan Caimin menghampiri sederet tim kuasa hukum Prabowo Gibran. Saat bertemu dengan Hotman Paris, Anies dan Caimin pun langsung tertawa terbahak-bahak. Hotman dan Anies pun mengakui kerinduan satu sama lain hingga capres nomor urut 1 ini mengomentari cincin yang dipakai sang pengacara. Sementara Caimin berceloteh memanggil nama depan Hotman disertai dengan tawanya yang terbahak-bahak. Selesai Anies dan Caimin pergi, Hotman menjelaskan suasana di ruang sidang masih penuh dengan senyuman. Namun Hotman pun mempertanyakan apa yang akan terjadi seusai sidang. Di satu sisi pertemuan tersebut menjadi pertama kalinya selesai Hotman Paris menyindir kubu Anies Baswedan super cengeng terkait gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Ini. Itu kangen ya. Mana lihat ada. Bos. Suasana menjelang sidang semuanya masih berdamai-damai dengan penuh senyum. Ya. Masih penuh senyum semuanya. Ya, di ruang sidang MK. Kedamaian terjadi di sini ya. Nanti apa yang terjadi, whatever will be. Menjelang sidang pertama MK, sidang 01 lawan 02. Sebelum itu ini adalah rangkuman video yang kami sampaikan bagian dari posita kami. Silakan. Telah mengintimidasi berbagai pihak untuk melancarkan niatnya. Sudah saya sampaikan bahwa cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral. Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye.
Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja sebentar, Pak. Sebentar. Kuasa Saya hukum, sudah ada di sini. Stop dulu. Kuasa hukum pemohon, ini apa tidak dijadikan bagian dari bukti saja? Ini bagian dari posita kami untuk melengkapi sebelum saya membacakan petitum. Posita kan tidak ada narasi-narasi yang berupa Ada video. majelis. Tadi disebutkan cawe-cawe presiden, ini adalah bentuk lebih lanjutnya. Iya, tapi di dalam narasi-narasi ini tidak muncul video kan? Hanya pokok-pokok permohonan dalam keadaan yang tertulis kan? Ya, ini konfirmasinya ada di video ini dan kami ingin menjadikan ini bagian dari posita. Tapi saya serahkan majelis hakim. Bagian dari bukti bukan nanti? Sebagiannya bagian dari bukti, tapi tidak seluruhnya ini bagian dari bukti. Ini cuma 3 menit saja majelis. Mohon dilanjutkan Ya, majelis. silakan. Cukup. Majelis izinkan menutup permohonan kami dengan 3 catatan. Apa yang kami bacakan ini adalah bagian tak terpisahkan dari seluruh permohonan yang kami ajukan. Disampaikan oleh masyarakat Indonesia itu mereka menyampaikan. Sidang pertama sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi diwarnai dengan demo di Patung Kuda pada Rabu 27 Maret. Dalam demo tersebut, dua kubu pro dan kontra saling berhadapan hingga bertanding orasi yang berapi-api. Dikutip dari Kompas.com, polisi telah menutup jalan Medan Merdeka Barat ke arah istana. Akses jalan dibarikade menggunakan beton berukuran tinggi. Hal itu dilakukan untuk menghalangi massa pendemo melakukan aksi hingga ke gedung Mahkamah Konstitusi. Polres Metro Jakarta Pusat menerjunkan sebanyak 1.233 personil untuk mengawal sidang sengketa hasil Pilpres. Sementara dari pantauan Facebook Tribun Jakarta, terlihat massa pro dan kontra terkait hasil Pilpres 2024 melakukan demo. Kedua kubu saling berhadapan hanya berselang satu ruas jalan. Massa yang menolak hasil pemilu didominasi oleh emak-emak hingga bapak-bapak. Mereka mendukung adanya gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Dijelaskan sebagian dari mereka merupakan relawan dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sementara massa yang berisi anak muda berorasi meminta agar publik menghormati hasil Pilpres 2024. Disampaikan oleh masyarakat Indonesia itu mereka menyampaikan suara mereka sesuai dengan hati nurani mereka. Tetapi apabila sampai dengan pagi hari ini ada kelompok-kelompok yang tidak Baik, jadi saya ulang. Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar pokok-pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon nomor 2. Untuk itu diberi kesempatan kepada tim kuasa hukum ataukah prinsipal. Mungkin akan ada yang disampaikan terlebih dahulu ataukah mau langsung? Ada yang mulia, terima kasih yang mulia. Kami memahami yang mulia bahwa kami diberikan kuota waktu 90 menit, kalau saya tidak salah. Iya. Kami ingin mengajukan permohonan. Kuota waktu 90 menit itu diberikan kepada tim kuasa hukum untuk membacakan permohonan PHBU. Iya. Jadi ini di luar waktu yang Iya. diberikan Untuk prinsipal 10 menit, Bapak. Jadi prinsipal 10 menit, Iya. kuota waktu untuk tim kuasa hukum 90 menit, Betul. jadi 100 menit. Betul. Terima kasih yang mulia. Nah, kemudian yang kedua, yang mulia, kami dari tim kuasa hukum akan membacakan bagian-bagian penting dari permohonan PHBU kami. Dan dalam hal ini, saya hanya akan membacakan opening statement dan petitum pada akhirnya,
Tapi ada 3 anak muda yang akan membacakan secara bergantian permohonan PHPU tersebut. 3 sudah termasuk Bapak? Tidak, 3 anak muda. 3 anak muda membacakan beberapa bagian yang penting kita anggap dari PHPU. 3 termasuk Bapak. Jadi kalau anak muda mau tampilkan 2 saja? 2 saja. Ya, itu bagian dari penyampaian pokok-pokok permohonan. Ya saya mohon kalau bisa diberikan 2 Bapak. 3-tiganya. 2 saja. 2 plus 1 plus Bapak. Kalau prinsipal mau menyampaikan terdiri 10 menit, silakan. Oke. Terima kasih Yang Mulia. Bisa dimulai. Silakan. Prinsipal dulu atau kuasa hukum dulu? Saya usul prinsipal dulu Yang Mulia. Silakan Pak Ganjar. Silakan Pak Ganjar. Prof. Mahfud atau salah satu? Ya. Ini satu lagi. Bisa di podium. Satu lagi Yang Mulia. Saya mohon prinsipalnya bisa bergantian Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud masing-masing 5 menit. Silakan. Majelis Hakim yang mulia, salah satu kunci pernah banjirnya apresiasi terhadap MK adalah keberanian MK dalam membuat landmark decisions. Keputusan monumental dengan berani menembus masuk ke relung keadilan substantif sebagai sukma hukum, bukan sekedar keadilan formal prosedural semata. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Masa pro dan kontra hasil Pilpres 2024 melakukan aksi saling serang saat unjuk rasa di Patung Kuda pada Rabu 27 Maret. Dalam aksi tersebut, kedua kubu saling lempar batu dikarenakan ada provokasi. Terlihat sejumlah aparat melakukan pengamanan demi meredam amarah massa. Adapun demo tersebut sudah terjadi sejak Rabu pagi. Mulanya kedua kubu hanya beradu argumentasi dan orasi. Namun aksi unjuk rasa semakin memanas di siang hari. Aparat pun menutup jalan Medan Merdeka Barat ke arah istana. Hal itu dilakukan untuk menghalangi massa pendemo melakukan aksi hingga gedung Mahkamah Konstitusi. Udah kalian turun. Ini adalah situasi terkini di depan Patung Kuda di mana antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu terlibat kericuhan dan saling lempar batu karena tersulut provokasi, bahkan lemparan. Udah, makanya kalian mundur. Jangan provokasi lagi. Ini bawa spanduk begini lagi. Udah teman-teman, udah.
Udah ya, kalian yang tua-tua jangan mudah-mudahan udah santai aja. Kita ini bukan di pinggir tengah, bukan di bawah, itu saya ini. Kita ini jalan depan. Kalau anak muda untuk, kalau anak muda untuk orang tua mau tahu kepada bapak. Kenapa orang tua yang sedang masuk? Udah, sudah kita ini. Udah, jangan lupa. Jadi, marilah. Ya. Udah, aku temurin kok. Udah, aku teman-teman. Lagi-lagi. Jangan dulu sampai kita. Oh, dulu. Teman-teman, mari kita menjaga proses kami ya. Ya, mari kita. Oke, teman-teman sini ke belakang motor. Mobil. Suruh masuk. Udah, kita karena di bulan Ramadan, mari kita saling memaafkan. Kita sudah maafkan tadi yang lempar 2 kali kena batu di badan saya maafkan. Ya, karena ini bulan puasa kita menjaga puasa kita. Ya, udah teman-teman duduk sini. Kalian mau dengar nggak? Kamu mau jauh sini. Berdiri sini, pukulan sama gua, jangan menggorengan. Anak, satu aja. Orang kalau kamu itu bukan gorengan. Satu-satu berdiri sini. Makanya, jangan kayak orang gorengan, jangan kayak orang cengeng. Berdiri sini ya, duduk. Capres Ganjar Pranowo menolak menjadi menteri dari pemerintahan Prabowo Gibran. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memilih berada di luar pemerintahan. Menanggapi hal tersebut, Gerindra mengatakan pihaknya tidak memberikan tawaran kursi menteri ke Ganjar Pranowo. Dikutip dari Tribun Solo, hal tersebut disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Ia membantah soal kabar pihaknya sudah menawarkan posisi menteri kepada Ganjar maupun Anies Baswedan. Dasko menegaskan kabar Koalisi Indonesia Maju menawarkan jabatan menteri ke Ganjar dan Anies adalah berita bohong. Diketahui sebelumnya, Ganjar mengaku lebih memilih berada di luar pemerintahan. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menolak mengisi jabatan menteri di pemerintahan yang akan datang. Hal itu dilakukan dengan alasan lebih baik berada di luar pemerintahan agar mekanisme pengawasan terjaga. Pihaknya menolak menjadi Menteri Prabowo karena menghadiri pemusatan kekuasaan pada satu lembaga saja. Meski begitu, Ganjar pun mengucapkan terima kasih kepada pihak yang menawarkan posisi menteri terkait wacana pembentukan koalisi besar oleh parpol pengusung Prabowo Gibran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.